Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di dalam Rangga Pratama. Di sini saya akan mengerjakan Superlab yang terakhir yaitu Superlab 5. Seperti biasa, di sini ada topologi besar dan juga ada instruksi-instruksinya. Oke, langsung saja instruksi yang pertama yaitu mengkonfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display dan juga konfigurasi dan juga enable script-nya. Kita mulai untuk konfigurasi hostname dan juga enable script. Enable const hostname sw3 enable secret sid. Terus juga kita beralih ke switch 4. Di sini enable const hostname sw4 enable secret sid. Oke, kita lanjut ke router. Router 1 enable const rtr strip 1. Kita kurang hostname ya teman-teman. Hostname enable secret, jangan lupa. Terus kita ke router 2 enable const hostname rtr strip 2 enable secret sid. Terus kita lanjut ke router selanjutnya, router 3 rtr3 enable const hostname rtr3 terus enable secret sid. Terus selanjutnya di rtr4 enable const hostname rtr4 enable secret sid. Selanjutnya di switch 2 enable const hostname sw2 enable secret sw2. Salah ya teman-teman, di sini kita note terlebih dahulu. Ini kita kali saja sid. Nah, kita untuk switch yang selanjutnya, switch 1 enable const hostname sw1 enable secret sw1. Kita secret sid ya teman-teman. Kita kesalahan lagi. Oke, untuk selanjutnya kita ke bawah. Switch 5 enable const hostname sw5 enable secret sid. Enable const hostname sw6
enable secret SID, kita beralih ke switch 7, enable config hostname SW7, enable secret SID. Oke, kita beralih ke kanan, enable secret, enable terlebih dahulu, terus config, terus kita masukkan name-nya MLS1, terus enable secret SID, kita ke MLS2, enable config hostname MLS2, enable secret SID, kita bawa sini di switch 8, enable config hostname SW8, enable secret SID. Oke, kita bisa cek lagi di mana yang akan kita konfigurasi. Di sini sudah kita cek, sudah. Terus di switch 4 sudah. Untuk home router ini tidak usah dikonfigurasi ya teman-teman, untuk hostname dan juga enable secretnya. Oke, langsung saja kita ke materi part 2, konfigurasi Ether channel pada switch 1 dan switch 2. Kita pergi ke switch 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat Ether channel terlebih dahulu. Itu interface yang mengarah ke switch 2. Interface range FA0/3-5, terus channel group 1 mode. Sini switch 1 disuruh menggunakan mode aktif. Terus kita masukkan protokolnya, channel protokol LHCP, terus kita bisa exit. Untuk selanjutnya di switch yang 2. Switch 2 di sini semua tadi interface range FA0/1-3 ya teman-teman di sini. Terus channel group, channel group 1 mode pasif. Terus channel protokol LHCP, terus kita exit. Oke, untuk part 2 konfigurasinya channel pada switch 1 dan switch 2 sudah selesai. Kita akan langsung saja ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking pada switch 1, switch 2, dan juga router 2. Juga ada kita main ke server DHCP dan juga DNS server. Oke, langsung saja kita ke switch 1. Ini biasa ada interface 1, kita masuk. Terus juga kita mode terang, switch mode terang, switch terang all VLAN 1 karena sudah otomatis. Kita exit. Selanjutnya interface range FA0/1-2, switch mode akses, switch akses VLAN 1, terus exit. Selanjutnya interface range interface FA0/6,
Ini yang mengarah ke router. Kita switch mode terang, switch terang, all VLAN 1. Itu. Nah, selanjutnya kita pergi ke switch 2-nya. Di switch 2 ini cukup mode terangkan saja. Itu interface PO1, terus switch port mode terang, switch port terang all VLAN 1. Oke, ini kita sudah selesai. Kita konfigurasikan di router 2-nya. Di router 2 yang pertama-tama interface yang mengarah ke switch, yaitu interface FA0/0. Terus kita bisa aktifkan no shutdown. Terus selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN 1. Terus encap one key 1. Terus masukkan IP address-nya, yaitu menggunakan 192.168.1.1. Alamat pertama IP VLAN 1. Target masnya 255.255.255.0. Terus di sini kita bisa exit. Nah, selanjutnya kita disuruh masukkan manual ya teman-teman untuk IP server DHCP. Langsung saja di bagian desktop IP konfigurasi IP-nya untuk server DHCP 192.168.1.2. Untuk subnet masknya 255.255.0. Terus untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.1.1. Untuk DNS servernya 192.168.1.3. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita beralih ke server DNS atau DNS server. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.3, standar masnya 255.255.0. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya menggunakan IP-nya sendiri 192.168.1.3. Oke, sudah. Untuk konfigurasi part 3 sudah selesai. Kita akan langsung saja masuk ke konfigurasi port security switch 1. Sini kita disuruh enable port security untuk DHCP dan DNS server. Gunakan MAC address static. Konfigurasi violation protect. Konfigurasi violation matrix. Konfigurasi maksimum MAC address 1. Oke. Yang pertama-tama kita ke switch 1 terlebih dahulu. Terus masuk ke dalam interface. Interface FA0/1 switch port mode access, switch port access, switch port security, terus switch port security, MAC address. MAC address di sini kita akan mengcopy ya teman-teman untuk MAC address DHCP server. Kita pergi ke DHCP server. Di sini kita ke menu config. Kita cari untuk server. Nah, ini ke menu pas Ethernet 0. Terus di sini kita akan copy saja. CTRL-C. Terus kita kembali ke sini. Ke switch 1. Kita akan copy. Masih belum bisa, kita ulangi lagi. Terus kita bisa paste ya teman-teman. Next selanjutnya kita bisa di enter saja. Setelah memasukkan port security address MAC address dari DHCP servernya. Untuk selanjutnya kita akan
kembali melanjutkan konfigurasi setelah masukkan MAC address-nya, yaitu konfigurasi violation protect dan juga nantinya kita masukkan maksimum. Maksimumnya di sini disuruh menggunakan 1. Oke, langsung saja. Switch port security violation protect terus untuk selanjutnya switch port security maksimum 1 terus exit untuk selanjutnya kita ke interface yang FA0/2 switch port mode access terus switch port security, terus kita lakukan hal yang sama tadi, tapi menggunakan MAC address dari DNS server ya teman-teman. Kita cari komennya. Nah, ini kita bisa hapus saja. Terus kita copy yang MAC address DNS server. Config terus password ethernet. Sini kita akan copy C. Terus kita bisa paste. Terus di enter. Untuk selanjutnya yaitu kita ulangi konfigurasi seperti tadi setelah memasukkan MAC address, yaitu switch port port security. Sini tadi kan suruhnya security violation restrict ya teman-teman, bukan protect lagi. Restrict terus switch port security maksimum 1 terus kita bisa exit. Oke, untuk konfigurasi port security sudah selesai di part 4. Kita akan langsung saja ke part 5, konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan juga router 1. Kita yang pertama-tama ke switch 3 terlebih dahulu. Nah, di sini di switch 3 enable SID conft, kita masukkan VLAN 2, name VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4. Kita buat VLAN 2 sampai VLAN 5. Satu lagi VLAN 5, name VLAN 5. Oke, kita bisa exit. Terus selanjutnya kita akan mengaktifkan mode akses di setiap VLAN-nya. Yang pertama kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 2 switch port mode access VLAN 2 terlebih dahulu, VLAN 2, terus import fast, terus exit. Terus selanjutnya switch port itu kita masuk ke interface range FA0/3 sampai 4. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 3 spanning 3 port fast, exit. Selanjutnya yang VLAN drop mode terangkan ya teman-teman, yaitu interface range FA0/6 sampai 7
6-7, switchboard mode terang, switchboard terang, all, VLAN 2-5 ya teman-teman, 2-5. Terus untuk selanjutnya kita ke switch 4. Lakukan hal yang sama juga, enable config, ini SID terlebih dahulu, config. Kita buat VLAN 2, name-nya VLAN 2, VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4, VLAN 5, name VLAN 5. Oke, sudah selesai, kita bisa exit. Terus selanjutnya kita akan mengaktifkan switch mode akses ya teman-teman, kayak tadi untuk VLAN 3 dan juga VLAN 4. Membaca interface range FA0, kita ulangi saja. Interface range FA0/1-2, switch port mode akses, switch port akses VLAN 3, terus spanning tree port face, baru kita exit. Selanjutnya yang VLAN 4, interface range FA0/3-4, switch port mode akses, ada tipu, maaf. Switch port akses VLAN 4, spanning tree port face, terus exit. Terus selanjutnya kita akan mode terangan, itu interface range FA0/6-7, terus switch port mode terang, terus switch port terang, ini sudah switch mode terang, switch port terang, all VLAN 2-5. Sini kita ada kurangan ya teman-teman. Kita masuk ke interface range FA0/5, kita belum mengaktifkan untuk mode aksesnya. Switch port mode akses, switch port akses untuk VLAN 5, terus baru spanning tree port face, baru exit. Kita ulangi saja yang di mode terangnya, interface range FA0/6-7, 6-7, switch port mode terang, switch port terang, all VLAN 2-5. Oke, berikutnya kita ke router 1. Kita konfigurasikan di router 1. Enable config, di sini kita ada kesalahan ya teman-teman, SID. Untuk hostname-nya kita ganti saja hostname RTR1. Oke, sudah ganti. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA0/0. Terus no shutdown. Terus kita buat sub interface untuk VLAN 2-5. Yang pertama interface FA0.0.2, 0/0.2, terus encapsulation.1key 2, terus IP address-nya 192.168.2.1, subnet mask-nya 255.255.255.0, terus exit. Untuk selanjutnya sub interface VLAN 2. Tadi VLAN 2, sekarang VLAN 3, terus encapsulation.1key 3, terus IP address-nya 3.1, subnet mask-nya sama. Exit. Untuk selanjutnya kita akan interface untuk VLAN 4, encapsulation.1key 4, terus IP address-nya 4.1.
Terus kita bisa exit. Untuk selanjutnya yang VLAN 5, sub interface VLAN 5, encapsulation.1 key 5, IP address-nya 5.1, subnet mask-nya 255.255.0. Terus kita bisa exit. Oke. Untuk selanjutnya kita ke switch 3. Sini kita bisa exit, terus kita akan mengaktifkan remote, tapi tadi sudah, jadi kita ulangi saja interface FA0/5 ya teman-teman. /5 interface FA0/5 invalid in. Kita pergi ke router lagi, kita langsung saja membuat IP DHCP pool saja. IP DHCP pool VLAN 2, networknya 192.168.2.0, subnet mask-nya 255.255.255.0, 255.0, terus default root-nya 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.3. Terus bisa exit. Dan selanjutnya yang VLAN 3-5. IP DHCP pool VLAN 3, networknya 3.0, default root-nya 3.1, DNS-nya 1.3, bisa exit. Selanjutnya IP DHCP pool VLAN 4, networknya 4.0, default root-nya 4.1, terus DNS-nya 1.3, bisa exit. Selanjutnya IP DHCP pool VLAN 5, networknya 5.0, default root-nya 5.1, untuk DNS-nya 1.3 ya teman-teman. Oke. Terus di sini kita bisa exit. Oke. Di sini kita bisa teman-teman melakukan konektivitas pada semua klien yang berada di VLAN tadi. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke part yang ke-6, konfigurasi access point. Ini SSID. Nantinya kita buat SID Wi-Fi, autentikasinya WPA2 PSK, encryption-nya TKIP, password-nya 1-8. Terus konfigurasikan IP access point nirkabel di access point sehingga ponsel bisa mendapatkan DHCP dari router 1. Lakukan konektivitas, pastikan semua ponsel dapat melakukan ping ke router 1. Kita pergi ke home router. Home routernya di sini di wireless. Ini kita namanya di SSD Wi-Fi Academy. Terus kita bisa scroll. Terus untuk selanjutnya kita bisa save setting. Ya, di sini pada smartphone juga kita akan konfigurasikan. Teman-teman bisa menu ke wireless. Untuk selanjutnya SSID-nya kita ganti menjadi Wi-Fi Academy yang tadinya default. Terus teman-teman bisa pilih authentication WPA2 PSK, terus password-nya 1-8 untuk password-nya TKIP. Oke,
teman-teman bisa mempraktekkan konfigurasi tadi di wireless smartphone pada semua smartphone. Kita lanjut ke part 7, konfigurasi RSTP di switch 3 dan switch 4. Itu ke switch 3 terlebih dahulu. Spanning tree, mode rapid, PVST, juga di switch 4-nya kita bisa exit, terus spanning tree, mode rapid, PVST. Oke, sudah. Di sini langsung saja untuk part selanjutnya, yaitu part 8, konfigurasi VTP switch 5, switch 6, dan switch 7. Kita terlebih dahulu ke switch 5. CLI, kita enable SID conft. Di sini untuk langkah-langkah konfigurasinya di VTP. Di sini ada keterangannya. Konfigurasikan VTP server di switch 5, domainnya SID, passwordnya 123, konfigurasi VTP client di switch 6 dan 7. Terus juga buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera pada display. Oke, langsung saja di sini di switch 5, VTP mode server, terus VTP domain academy, terus di sini kita buat passwordnya VTP pas 123, passwordnya 123, terus interface range FA0/1 sampai 3. Kita mode terangkan interface tersebut, switch mode terang, switch terang all VLAN 6 sampai 8. Terus juga kita pindah ke switch 6-nya. Kita aktifkan terlebih dahulu enable SID conft. Terus di sini kita jadikan VTP mode client. Terus VTP domainnya academy. Terus kita buat passwordnya VTP password 123. Terus masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Switch mode terang, switch terang all. Kita enter saja, ulangi. Switch terang all VLAN 6 sampai 8. Terus kita ke switch 7. Enable SID conft. Ini kita VTP mode client, VTP domain academy, VTP password 123. Terus masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Switch mode terang, switch terang all VLAN 6 sampai 8. Terus di switch 5 kita buat VLAN. Kita bisa exit, kita buat VLAN 6, name-nya VLAN 6. Terus lanjut VLAN 7, name VLAN 7, VLAN 8, name VLAN 8. Terus sini kita
Ada kesalahan. Yang VLAN 8. Oke, sudah saya betulkan. Kita pergi ke switch 6. Bisa exit, terus di sini kita akan mengaktifkan mode akses ya teman-teman untuk switchnya. Yang pertama-tama kita masuk interface range FA0/3 sampai 4, switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, SPA/PO, terus exit. Untuk selanjutnya interface range FA0/5 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, SPA/PO, terus exit. Untuk selanjutnya interface range FA0/7 sampai 10, switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, SPA/PO, terus exit. Untuk selanjutnya kita ke switch 7. Di switch 7 kita masuk ke interface range FA0/3 sampai 6, switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, SPA/PO, exit. Kita masuk ke interface range FA0/7 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, SPA/PO, terus exit. Untuk selanjutnya interface range FA0/9 sampai 10, switch port mode akses, switch port akses VLAN 8, terus spanning tree port face, spanning port face, terus bisa exit. Oke, di sini untuk konfigurasi part 8 sudah selesai. Langsung saja kita ke konfigurasi part 9. Konfigurasi RSTP di switch 4, switch 5, dan switch 6. Di sini konfigurasi switch 5 menjadi root bridge di VLAN 6. Untuk di switch 6 itu root bridge-nya VLAN 7, switch 7, root bridge-nya VLAN 8. Oke, langsung saja kita ke switch 5. Di switch 5 ini kita bisa exit terlebih dahulu. Exit, terus kita masukkan perintah spanning tree mode rapid PVST, terus spanning tree VLAN 6 root primary. Terus selanjutnya kita lanjut ke switch 6. Di switch 6 spanning tree mode rapid PVST, spanning tree VLAN 7 root primary. Untuk di switch 7 spanning tree mode rapid PVST, spanning tree VLAN 8 root primary. Oke, kita sudah selesai untuk konfigurasi part 9. Langsung saja kita ke konfigurasi router on stick part 10. Di sini kita disuruh melakukan konfigurasi router on stick di router 2. Oke, langsung saja kita ke router 2-nya. Yang mode CLI kita aktifkan terlebih dahulu.
Oke, di sini kita masuk ke interface fa0 slash maaf 1 slash 0. Kita masuk ke interface 0 slash 1, terus no shutdown. Di no shutdown kita aktifkan sub interface 6 sampai 7. Yang pertama interface fa0 slash 1 titik 6 encapsulation.1key 6, ada tipe encapsulation.1key 6, terus IP address-nya menggunakan 192.168.6.1, soundbit mask-nya 255.255.255.0. Bisa exit. Terus selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN 7 encapsulation.1key 7, terus IP address-nya 7.1. Bisa exit. Terus selanjutnya kita buat sub interface untuk VLAN 8 encapsulation.1key 8, terus IP address-nya 8.1. Terus di sini kita bisa exit. Untuk selanjutnya kita ke DHCP server. DHCP server ke mode service. Ini kita pastikan sudah online semua. Maaf, di sini untuk Cisco versi 9 itu tampilannya tidak terlihat. Di sini kita buat saja VLAN 6. Terus masukkan IP yang digunakan 192.168.6.1. Untuk di sini IP-nya 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya di sini untuk startingnya kita ganti menjadi 6.2. 6.2 untuk subnet mask-nya betul. Oke, kita bisa add. Untuk selanjutnya kita buat yang VLAN 7. VLAN 7 di sini 7.1. Terus di sini 7.2 untuk IP startnya. Selanjutnya kita buat VLAN 8. VLAN 8 di sini 8.1. Ini 8.2. Oke, bisa add. Terus di sini kita bisa save. Oke, sudah di save. Terus selanjutnya kita kembali ke router 2-nya. Di router 2 kita masuk ke interface fa0/1. Masukkan IP helper address itu 192.168.1.2. Terus exit. Terus selanjutnya ke sub interface fa0/1.6 VLAN 6. Terus IP helper address 192.168.1.2. Terus exit. Terus selanjutnya kita masuk ke sub interface VLAN 7. VLAN 7 di sini untuk selanjutnya helper address-nya sama. Terus exit. Terus selanjutnya kita masuk ke sub interface VLAN 8. Helper address-nya sama, terus kita exit. Oke, sini untuk part 10 sudah selesai. Kita akan langsung saja ke part 11, konfigurasi VLAN trunking pada switch 8 MLS1 router 4. Oke, seperti biasa langsung saja kita ke switch 8. Ini switch 9, switch 8. Kita bisa enable SID conft. Oke, kita buat VLAN 9 sampai
VLAN 9 dan 10. VLAN 9, name VLAN 9. VLAN 10, name VLAN 10. Oke, kita sudah membentuk VLAN. Sini kita masuk ke interface range FA 0/3 sampai 5. Terus switch port mode access VLAN 9. SPAPO, terus exit. Untuk selanjutnya kita masuk ke interface range FA 0/6 sampai 8. Switch port mode access VLAN 10. Terus interface exit. Untuk selanjutnya kita mode terang interface range FA 0/1 sampai 2. Switch port mode terang all VLAN 9 sampai 10. Oke, kita pindah ke router 4. Di router 4-nya kita masuk lebih dahulu enable SID conft. Selanjutnya kita masuk ke interface FA. Kita cek terlebih dahulu yang mengarah ke situ. 0/1 interface FA 0/1. Sini kita no shutdown. Oke, no shutdown. Terus interface FA 0/1 sub interface VLAN 9 encapsulation .1 key 9. Terus IP address 192.168.9.1. Start dan masnya 255.255.255.0. Terus di sini kita bisa langsung saja interface sub interface untuk VLAN 10. Terus di sini encapsulation .1 key 10. Terus selanjutnya masukkan IP addressnya 10.1 sampai masnya sama. Oke, di sini kita sudah masukkan. Untuk selanjutnya kita pergi ke switch multilayer 1. Yang ini. Enable conft. Passwordnya SID, terus baru conft. Kita masuk ke interface FA 0/2. Terus switch terang encapsulation .1 key. Terus baru switch mode terang. Switch terang all VLAN 9 sampai 10 dan 9 sampai 10. Untuk selanjutnya kita buat VLAN 9 dan 10-nya. VLAN 9, name VLAN 9. VLAN 10, name VLAN 10. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 9. Masukkan IP-nya 192.168.9.2. Subnet masnya 255.255.255.0. Oke, terus kita masuk ke interface VLAN 10. Interface VLAN 10, terus IP yang digunakan 10.2. Subnet masnya 255.255.0. Untuk selanjutnya kita akan masukkan IP secara manual di device yang berada di VLAN 9 dan VLAN 10. Kita pertama-tama dari NTP server terlebih dahulu. Jadi kita pergi ke config, terus ke internet.
di desktop ya teman-teman, maaf di desktop. Terus IP konfigurasi, ini IP-nya menggunakan 192.168.9.3. Subnet masnya default titik 0. Untuk default gate-nya 192.168.9.1. Untuk DNS-nya tidak usah. Kita lanjut ke perangkat berikutnya, yaitu email server. Kita ke email server, terus desktop, IP address. Ini IP-nya 192.168.9.4. Untuk subnet masknya default. Dan juga untuk default gateway-nya 192.168.9.1. DNS-nya tidak usah. Untuk selanjutnya kita pergi ke device web server 1. Desktop IP konfigurasi di sini menggunakan 192.168.9.5. Default gateway-nya yaitu 192.168.9.1. Kita ke perangkat selanjutnya, web server 2. Di web server 2 menggunakan IP 192.168.10.3. Terus untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Kita lanjut ke device selanjutnya, web server 3. Kita pergi ke desktop, IP konfigurasi di desktop menggunakan 192.168.10.4. Default gateway-nya 10.1. 192.168.10.1. Oke, untuk device yang terakhir, web server 4. Sini IP-nya 192.168.10.5. Default gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kita sudah masukkan IP secara manual. Di sini bisa uji koneksi antar perangkat ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja ke part 12. Konfigurasi VTP di switch multilayer 2, switch 9, switch 10, dan switch 11. Oke, langsung saja. Kita ke switch multilayer 2. Yang ini yang mode CLI. Kita aktifkan. Baru kita masuk ke interface range FA0/4-6. Switch port mode terang encap.1key. Switch mode terang. Switch. Di sini tidak bisa pakai mode, langsung switch terang encap.1key. Encap.1key, terus switch port mode terang. Switch port terang all VLAN 11-13. Terus exit, baru kita VTP mode server. VTP mode server, terus VTP domainnya academy. VTP domain academy. Untuk passwordnya VTP pas123. Oke, sudah daftar. Untuk selanjutnya kita ke switch 9. Nggak bisa enable, terus conft. Di sini kita belum mengganti hostname-nya. Kita ganti menjadi SW9. Terus enable script SID. Untuk selanjutnya kita lakukan VTP mode client. VTP mode client, terus VTP domain academy. VTP domain academy, terus VTP mode. Setelah VTP domain academy, VTP pas 123.
Terus di sini kita masuk ke interface FA0/1, terus switch port mode terang, switch port terang all VLAN 11 sampai 13. Oke, di switch 9 sudah, kita ke switch 10. Enable conft, kita akan di hostname terlebih dahulu. Switch 10, enable script SID. Sini kita disuruh VTP mode client sama seperti switch 9, VTP domain academy, VTP passwordnya 123, terus masuk ke interface FA0/1, terus switch mode terang, switch terang all VLAN 11 sampai 13. Oke, sudah selesai. Kita ke switch 11. Aktifkan terlebih dahulu conft. Kita akan di hostname SW11, enable secret SID. Oke, lakukan hal yang sama seperti kedua switch tadi, VTP mode client, VTP domain academy, VTP pass 123, terus interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang all VLAN 11 sampai 13. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke switch multilayer 2. Di switch multilayer 2 kita buat VLAN 11, name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Terus kita exit. Kita kembali ke switch 9. Di switch 9 di sini kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port mode access, switch port access VLAN 11 SPAPO. Terus di sini kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 12, terus SPAPO. Terus selanjutnya kita akan masuk ke interface range FA6 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 13, terus spanning port face, terus kita ke switch 10. Di switch 10 kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode access, switch port access VLAN 11, terus kita SPAPO, baru kita masuk ke interface range FA4 sampai 5. 4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 12, terus spanning port face. Selanjutnya kita masuk ke interface 6 sampai 7.
6 sampai 7, terus switch port mode akses, switch port akses, VLAN 13, span into for pass. Terus untuk selanjutnya sini kita pergi ke switch 11. Di switch 11 bisa exit terlebih dahulu, masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree port pass. Kita masuk ke interface 4 sampai 5. 4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13 karena tidak ada VLAN 12, terus SPAPO. Oke, di sini kita sudah selesai. Di konfigurasi port 12, kita sekarang menuju ke konfigurasi 13, konfigurasi SPI di switch multilayer 2. Di sini kita buat VLAN 11, 12, 13, IP-nya sekian. Oke, langsung saja kita ke switch multilayer 2. Sini kita buat masuk ke interface VLAN 11. IP address-nya 192.168.11.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus masuk ke interface VLAN 12, subnet mask-nya atau IP-nya 12.1. Selanjutnya kita masuk ke interface VLAN 13, IP-nya 13.1. Terus selanjutnya kita buat IP DHCP pool VLAN 11, networknya 192.168.11.0, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus default gateway-nya 192.168.11.1. DNS-nya 192.168.1.3. Terus selanjutnya kita buat IP DHCP pool VLAN 12, networknya 12.0, subnet mask-nya sama. Terus default gateway-nya 12.1, DNS-nya 1.3. Selanjutnya kita IP DHCP pool VLAN 13, networknya 13.0, default gateway-nya 13.1, DNS-nya 1.3. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi port 13. Dan selanjutnya kita akan konfigurasi point-to-point addressing bandwidth routing port 14 di semua router. Langsung saja kita yang pertama-tama dari router yang pertama. Router yang pertama enable SID conft. Kita masuk ke interface yang terhubung yaitu serial 0/2. Interface serial 0/2 kita cek terlebih dahulu. Di sini yang menggunakan IP 10.1 serial 1/0 ya teman-teman. 1/0 dan 1/1. Kita bisa ulangi saja interface serial 1/0, IP address-nya 192, IP address-nya menggunakan 10.10.10.1, subnet mask-nya 255,
255, 255, 252. Terus no shutdown. Terus selanjutnya kita masuk ke interface serial 1/1. IP address-nya yaitu menggunakan 10.10.4. Kita yang pertama-tama tadi di router 1 sudah yang serial 1/0. Sekarang kita akan konfigurasikan yang interface serial 1/1 untuk IP address-nya yaitu 10.10.14 ya teman-teman. 14 kita no shutdown. Oke, untuk selanjutnya kita ke router 2. Aktifkan terlebih dahulu SID conft. Sini kita masuk ke interface serial 1/0 yang terhubung. Terus IP address-nya 10.10.10.2. Subnet masnya 255, 255, 255.2. 52. Terus kita no shutdown. Untuk selanjutnya interface serial 1/1. IP address-nya menggunakan 10.10.5. Kita ulangi saja 10.10.5. Terus no shutdown. Kita pindah ke router 3. CLI kita aktifkan terlebih dahulu SID conft. Untuk router 3 di sini ada interface yang terhubung serial 1/0 ya teman-teman. IP address-nya 10.10.10.9. Subnet masnya 255, 255, 255.252. No shutdown. Lalu selanjutnya interface serial 1/1. IP address-nya 10.10.6. No shutdown, jangan lupa. Untuk selanjutnya kita pergi ke router 4. Aktifkan terlebih dahulu enable SID conft. Kita masuk ke interface serial 1/0 di router 4. IP yang digunakan 10.10.10.13. Subnet masnya 255, 255, 255, 252. No shutdown. Terus selanjutnya enter terlebih dahulu. Interface serial 1.1. IP address-nya itu 10.10.10. No shutdown. Yang terakhir di sini ada interface fast ethernet 0/0. Wah, 0/0 di sini IP-nya menggunakan IP address 10.10.17. No shutdown. Lalu kita pergi ke switch multilayer 1 yang ini. Aktifkan terlebih dahulu enable SID conft. Terus di sini kita masuk ke interface FA0/1. IP address-nya 10.10.10.18. Subnet masnya 255, 255, 255, 252. IP address 10.10.
Pas Ethernet 0/1. Benar. Sini IP address 10.10.18 sesuai perintah. Oh iya, teman-teman. Di sini sebelum masuk ke interface TX terlebih dahulu kita jalankan cdp run ya, teman-teman. cdp run terus baru kita masuk ke interface FA0/1 untuk IP yang digunakan 10.10.18. Atau kita masuk terlebih dahulu baru cdp run. Sini untuk cdp run itu untuk part selanjutnya ya, teman-teman. Jadi ini tidak usah dikonfigurasi untuk MLS switch 1 dan 2. Kita langsung saja ke part 15. Di part 15 kita layer 3 Ender Channel, Core Switch 1 dan Core Switch 2. Enable CDP, konfigurasi 3 additional. Oke. Kita ke MLS Switch 1 terlebih dahulu. Seperti tadi perintah CDP run. CDP run. Terus baru interface range FA 0/3 sampai 5. 0/3 sampai 5. Terus channel group 1 mode on. Kita pergi ke multilayer switch yang kedua. Exit cdp run. cdp run. Terus interface range FA 0/1 sampai 3. Sampai 3 terus sini channel group 1 mode on. Selanjutnya kita pergi ke switch multilayer 1. Exit, masuk ke interface FA 0/1. No switch. Terus IP address 10.10.10.18. Ini yang tadi saya tipu ya, teman-teman. Kesalahan masuk ke dalam part 15. 252. Terus no shutdown. Shutdown. Kita pergi ke switch multilayer 2-nya. Ini kita bisa exit. Oke, untuk selanjutnya kita akan ke part 16, konfigurasi OSPF area 0 ya, teman-teman. Sini kita pergi ke router 1. Di router 1 kita exit, terus ketikkan perintah router OSPF 1 networknya 10.10.10.0, vulgarnya 0.0.0.3 area 0. Nya yang 20.0. Maaf ya, teman-teman, ini kita network VLAN 2. Itu 192.168.2.0. Terus vulgarnya 0.0.255 area 0. Kita tipu. Terus juga di sini VLAN 3 456. 456 sudah. Terus di sini kita masukkan perintah, disuruh sesuai perintah passive interface FA 0/0 subinterface VLAN 2, subinterface VLAN 3, subinterface VLAN 4, subinterface VLAN 5. Oke, sudah. Kita beralih ke router 2. Exit. Kita masukkan router OSPF 1
terus networknya 10.10.10.0, wildcardnya 0.0.0.3, area 0. Terus selanjutnya kita akan masuk network VLAN 4 dan juga VLAN 1 ya teman-teman. Ini kita satu lagi ternyata untuk 10.10.4. Terus baru kita masukkan network VLAN 1 192.168 1.0 wildcardnya 0.0.0.255, area 0. Area 0. Untuk selanjutnya lakukan juga passive interface FA0/0. Oke, untuk selanjutnya kita ke router 3. Exit router OSPF1, router OSPF1, terus networknya 10.10.10.4, wildcardnya 0.0.0.3, area 0. Area 0. Oke, sekiranya sudah part 16. Sekarang kita ke part 17, yaitu konfigurasi OSPF area 1. Seperti tadi, di router 1, 3, dan 4. Kita ke router 1 lagi. 1, masukkan perintah router OSPF1. Terus OSPF1, terus networknya 10.10.12, 12, wildcardnya 0.0.0.3, area 1. Selanjutnya kita pergi ke router 3. Router 3 kita masukkan OSPF. Di sini kita masukkan saja networknya 10.10.10.12. Wildcardnya sini 8 ya teman-teman, 12 berarti 8. Wildcardnya 0.0.0.3, areanya 1. Area 1. Terus selanjutnya kita ke router 4. Router OSPF1 networknya menggunakan 10.10.10.10.12. Wildcardnya 0.0.0.3, area 1. Network selanjutnya 8, 10.10.8, terus 10.10.13. titik 16 ya teman-teman, titik 16. Oke, untuk selanjutnya kita network VLAN 9 dan 10. Langsung saja 192.168 9.0 terus 0.0.0.255, area 1. Area ini 1. Selanjutnya kita VLAN 10. VLAN 10 ya teman-teman. Oke, sudah. Ini kita langsung saja passive interface subinterface FA 1/0.9 0/1.9 terus 0/1.10. Oke, sudah. Ini kita ke switch multilayer 1. Switch multilayer 1. Di sini kita masukkan perintah IP routing terlebih dahulu, baru router OSPF 1 networknya 10.10.10.16, wildcardnya 0.0.0.3, area 1. Area 1. Dan selanjutnya 10.10.20 dan juga kita mengaktifkan
network VLAN 9 dan 10. Enam 9.0 bukannya 0.0.0.255 192 168 9.0 00255 areanya 1. Terus selanjutnya VLAN 10 areanya 1. Oke, terus passive interface VLAN 9 passive interface VLAN 10. Kita pergi ke MLS 2-nya. Di sini kita masuk terlebih dahulu IP routing, terus router OSPF 1, networknya 10.10.10.20 0.0.0.3 area 1. Terus selanjutnya kita akan mengaktifkan networknya VLAN 11 sampai 13 192.168.11.0 wildcardnya area 1. Selanjutnya VLAN 12 VLAN 13. Oke, selanjutnya seperti biasa passive interface VLAN 11 passive interface VLAN 12 passive interface VLAN 13. Oke, di sini kita sudah selesai untuk part 17. Kita akan pergi ke part 18 ya teman-teman. Itu kita akan konfigurasi HSRP router 4 dan MLS multi layer switch 1. Kita langsung saja ke router 4-nya. Kita bisa exit, kita masuk ke interface FA 1/0.9 kembali ya teman-teman 0/1.9 0/1.9 terus perintahnya standby 1 IP 192.168.9.254 terus standby 1 priority. Di sini disuruh 110 terus standby 1 frame. Terus exit. Terus selanjutnya yang terakhir kita masuk ke interface VLAN 10. VLAN 10 terus standby 2 IP. IP-nya 10.254. Oke, kita pergi ke multilayer switch 1. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kita masuk ke interface VLAN 9. Interface VLAN 9 standby 1 IP 192.168.10 titik. Sini 9 terlebih dahulu untuk VLAN 9.254 9.254 terus bisa exit. Selanjutnya masuk ke interface VLAN 10
IP standby 12, IP-nya 10.254, terus baru standby 2 priority, standby 2 priority-nya 110, terus standby 2 frame. Oke, di sini kita akan ganti di switch model 1. Di NTP ini ganti gateway-nya menjadi 254 ya teman-teman. Nah, di sini 9-nya nanti 254 kita ganti. Untuk semuanya kita bisa ganti. Teman-teman bisa mengganti semua perangkatnya. Jadi 254 ganti gateway. Kita langsung aja kita ke part 19 konfigurasi NTP server ya teman-teman. Itu kita pergi ke mode NTP server. Perangkat NTP server. Terus di sini kita ke menu service. Di menu service. Lalu selanjutnya di sini kita pergi ke NTP. Ini bisa di sini kalau Cisco Switch 9 memang tampilannya kayak gini tidak terlihat. Di sini bisa di on kan semua. Authentication-nya enable. Sini untuk key-nya 1, keterangannya passwordnya 1 2 3. Oke. Untuk selanjutnya kita coba ke router 1. Kita konfigurasi di router 1 NTP servernya. Exit NTP server 192.168.9.3 9.3 terus NTP authenticate terus NTP authentication K1 MD 5123. Oke, di sini juga lakukan pada semua router. Ini kita bisa paste saja. Copy. Terus juga pada semua routernya ya teman-teman bisa lakukan. NTP server 192.168.9.3 terus NTP authenticate terus baru NTP authentication K1 MD5 MD5123. Oke, di router 2 sudah. Ini teman-teman bisa melakukan pada semua router ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke part 20 konfigurasi DNS dan web server ya teman-teman, seperti video-video sebelumnya. Kita pergi ke DNS server, DNS. Nah, ini DNS server. Kita ke service, terus ke menu DNS.
ini kita pilih tipenya record, ini name-nya tuh academy.com yang pertama. academy.com. Terus untuk IP address-nya 192.168.9.5 terus bisa add. Terus selanjutnya tipenya kita ganti menjadi CNAME. Tipenya CNAME, terus name-nya www.academy.com. Untuk host name-nya academy.com. Add. Selanjutnya juga kita CNAME untuk web 1. Name-nya web1.academy.com. Untuk hostname-nya academy.com. Saya mengedit. Selanjutnya CNAME, terus record. Di sini kita buat name web2.academy.com. Untuk IP address-nya 192.168.10.3. 10.3 baru add, terus record. Untuk web 3 itu namanya web3.academy.com. Untuk IP address-nya 192.168.10.4 terus mengaditi. Terus selanjutnya untuk yang record lagi tadi web 3 record, name-nya www.academy.com. IP-nya 192.168.9.5. 10.5 ya, mohon maaf, 10.5 ini ATT. Terus yang terakhir untuk mail, yaitu name-nya mail.academy.com. Untuk IP address-nya 192.168.9.4. Terus bisa mengedit. Nantinya kita ke web server. Web server 1 ke menu service, terus HTTP seperti video-video sebelumnya. Di indeks di sini kita bisa edit. Di welcome to packet tracer kita ganti menjadi welcome to academy, sekolahan. Sini untuk di perintahnya itu bukan welcome to web 1 ya teman-teman, welcome to web. Ini kita kasih strip web strip 1 terus baru academy sekolahan.id. Begitu juga dengan yang ini kita ganti jadi sini. Ini kita di paste sampai copy. Nah, hapus pakai tracer, Cisco pakai tracer. Nah, oke. Lakukan juga pada web server 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Save terus yes. Oke, untuk itu kita langsung saja ke part 21. Untuk konfigurasi email server ya teman-teman. Itu kita pergi ke email server. Menu service, bukan server ya teman-teman, desktop terus email. Terus di sini username-nya share 1. Iya, sebelum ini kita pergi ke service.
terlebih dahulu ke menu mail. Nah, di sini kita di-on-kan semua, memang tampilannya kayak gini untuk Cisco paket 9. Ini versi 9. On-kan semua, terus domain name-nya kita buat academy.com. academy.com, usernya kita buat user 1, passwordnya 123 plus lagi untuk user 2, passwordnya 123, kita pencet plus. Oke, di sini sudah selesai. Baru kita ke menu desktop ya teman-teman, di layarnya. Di sini saya akan menggunakan PC berapa ya teman-teman? Kita cek terlebih dahulu. Baiknya kita PC 14 saja. 14 dan 16. Pastikan sudah mendapatkan IP ya teman-teman. IP secara DHCP. Ini kita buat username user 1. User 1 untuk username yang bawah ya teman-teman. Untuk yang username academy.com. academy.com, email addressnya user 1 email academy.com. Untuk incoming mail tentunya mail.academy.com. Dan juga untuk outgoingnya, username-nya baru user 1, passwordnya 123. Terus baru kita save. Cek juga kita di PC berapa ya selanjutnya. Misal di PC 16. Kita ke menu desktop, terus email. Sini kita isikan username academy.com, email addressnya user 2 email academy.com, incomingnya mail.academy.com, outgoingnya juga sama. Username-nya user 2, passwordnya 123. Saya bisa pilih save, terus pilih ke compose. Sini kita akan bisa mengirim ke user 1. Send to user 1 email academy.com. academy.com, subjeknya di sini misal tes. Sini halo. Terus kita bisa send. Di sini nantinya di PC yang tadi PC 14 juga akan menerima pesan tersebut. Oke, langsung saja kita ke part 22, part terakhir, konfigurasi akses list ya teman-teman di router 4 dan MLS switch 1. Kita langsung saja ke routernya. Sini di router 4. Enable SID conft. Kita akses list disuruh menjadi 102, 112, terus deny IP nya 192.168.5.0, 5.0, wildcardnya 0.0.0.0.255, terus network web server 192.168.10.0, wildcardnya 0.0.0.255. Akses list 112 permit IP any ya teman-teman. Terus kita masuk ke interface FA1/0.10. Maaf, tipe kebalik 0/1. Terus masukkan IP access group. Typo IP access group 112 out
Itu juga kita lakukan di switch multilayer 1. Di sini enable SID conft. Ini kita akses list 112 deny IP 192.168.5.0 0.0.0.255 wildcardnya, terus di network web server 192.168.10.0 wildcardnya 0.0.0.255 terus akses list 112 permit IP ini. Nah, masuk ke interface VLAN 10. Interface VLAN 10 terus baru IP access group 112 out. Oke, untuk konfigurasi Superlab 5 sudah selesai. Untuk kompresinya tidak usah dihiraukan karena memang ada kesalahan. Jadi begitu pengerjaan dari Superlab 5. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.